Selamat pagi adik-adik semua. Salam jumpa lagi dengan Kalenda di pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan melakukan saat teduh. Oleh sebab itu, mari adik-adik kita siapkan Alkitab kita untuk kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Filipi, pasalnya yang kedua, ayat 19 hingga ayatnya yang ke-24. Sebelum kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk melakukan saat teduh di pagi hari ini. Kami akan membaca, mendengar, dan sekaligus kami akan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami apa kata firman Tuhan, dan selanjutnya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan dibacakan oleh Kalenda. Begini bunyinya. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Apa kabar adik-adik? Pasti kabarnya luar biasa. Adik-adik sehat ya? Adik-adik selalu diberkati oleh Tuhan Yesus untuk melakukan segala kegiatan di dalam kehidupan ini. Adik-adik, tema dari pembacaan firman Tuhan yang telah tadi Kalenda bacakan yaitu tidak egois. Tidak egois ya adik-adik. Pagi hari ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita melalui firman yang sudah tadi kita bacakan, supaya kita tidak mementingkan diri sendiri. Kalenda ulangi lagi, pada hari ini atau pada pagi hari ini Tuhan Yesus mau mengajar kepada kita supaya kita tidak mementingkan diri sendiri. Apa arti kata mementingkan diri sendiri? Pasti ada yang bertanya-tanya, Kalenda, apa yang dimaksud dengan kata mementingkan diri? Artinya, apapun yang adik-adik punya atau apapun yang adik-adik miliki dan yang adik-adik miliki itu baik, maka adik-adik harus berbagi kepada sesama, ya. Berbagi kepada sesama di dalam kehidupan adik-adik. Contoh yang Kalena mau ambil, ya. Kalau di rumah pasti adik-adik punya kakak, pasti adik-adik punya adik juga di dalamnya, ya. Misalnya kalau kalian memperoleh kue misalnya atau memiliki kue misalnya, artinya jangan makan sendiri, ya. Artinya jangan mau memiliki sendiri. Tetapi kue yang kalian dapat, kalian mau berbagi misalnya dengan kakak, mau berbagi misalnya dengan adik kalian. Supaya apa? Supaya kakak dan adik kalian juga bisa merasakan enaknya kue tersebut. Dan kita tidak memakannya sendiri. Itu artinya mementingkan diri sendiri. Kemudian contoh lagi berikutnya. Kalenda pasti tahu adik-adik di rumah ini suka bermain.
punya permainan ya yang dibeli oleh papa dan mama. Pasti kalau adik-adik bermain, permainan yang adik-adik itu mainkan pasti berhamburan di dalam rumah ya, mau di ruangan tamu atau di kamar adik-adik. Berhamburan pasti akan kelihatan tidak rapi. Supaya adik-adik mau merapikannya, supaya keadaan rumah terlihat rapi dan indah, setelah adik-adik selesai bermain, adik-adik harus bisa merapikan permainan tersebut. Sekalipun ya umur kalian masih terlalu kecil, misalnya adik TK, misalnya adik yang baru kelas 1 atau kelas 2 SD. Permainan yang dimainkan harus bisa dirapikan sendiri. Kenapa adik-adik? Kalau adik-adik biarkan permainan itu berantakan, maka nanti mama akan repot untuk merapikannya. Ya, oleh sebab itu adik-adik harus bisa berbagi sukacita kepada orang lain melalui apa yang adik-adik lakukan, seperti contoh tadi ya, punya kue berbagi dengan kakak atau berbagi dengan adik ya. Punya permainan, setelah bermain harus bisa merapikannya dengan baik supaya mama tidak kerepotan untuk bekerja. Kalau adik-adik melakukan hal-hal seperti itu, maka adik-adik menyenangkan hati orang lain di dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau adik-adik mau berbagi di dalam kehidupan ini selain menyenangkan hati orang lain, maka adik-adik mau membawa sukacita Yesus Kristus di dalam kehidupan ini untuk berbagi. Artinya tidak mementingkan diri ini sendiri. Tidak hanya kesenangan untuk diri ini sendiri, tetapi kesenangan itu dibagi kepada orang lain melalui hal-hal yang baik yang dimiliki oleh adik-adik di dalam kehidupan ini. Pada ayat 21 mau ditekankan bahwa anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang selalu membawa sukacita di dalam kehidupan ini. Anak-anak Tuhan Yesus adalah anak-anak yang selalu memberikan kesenangan di dalam kehidupan ini kepada siapapun. Dan yang kalian lakukan itu lebih sederhana, dimulai di dalam keluarga. Ya, berbagi kepada kakak, berbagi kepada adik, kemudian menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati papa, menyenangkan hati mama dengan melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita tetap melakukan hal-hal yang baik, supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tidak egois di dalam kehidupan ini, dan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mementingkan diri kita sendiri di dalam kehidupan ini, tetapi kita ada untuk menjadi sukacita, kita ada untuk membawa damai, sukacita dan sejahtera Tuhan di dalam kehidupan ini. Itulah firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menguatkan adik-adik untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk firman di pagi hari ini yang telah kami dengar. Tuhan Yesus, melalui saat teduh kami diajarkan oleh Tuhan untuk tidak egois di dalam kehidupan ini. Kami diajarkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan untuk tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami bisa berbagi hal-hal yang baik bagi sesama kami. Dan itu kami mulai dari dalam keluarga kami, kepada kakak, adik, dan juga kepada orang tua kami. Ini kami ya Allah Bapa di sorga, tolong kehidupan adik-adik kami supaya adik-adik kami ini bisa melakukan firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau Allah dari kekal hingga kekal. Amin. Terima kasih adik-adik untuk saat teduh di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.